Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Mencegah sekaligus menekan tingginya angka penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banjar, Pembakal Desa Gudang Hirang dibantu aparat desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas, serta Ikatan Bidan Indonesia Ranting Sungai Tabuk melakukan pengecekan suhu badan warga yang melintas di wilayahnya. Ya, dan juga selain pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan, upaya lain yang dilakukan ini adalah untuk mencegah penularan COVID-19, yakni dengan membagikan fasilitas cuci tangan. Atas keterlambatan perjalanan saudara sehubungan dengan adanya pemeriksaan suhu badan. Guna mencegah sekaligus menekan tingginya angka penyebaran virus corona yang kini terus meluas di wilayah Kabupaten Banjar, Pembakal Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk bersama aparat desa dibantu Babinsa dan Babin Kamtibmas, serta Ikatan Dokter Indonesia Ranting Sungai Tabuk melakukan pengecekan suhu badan. Pantauan Banjar TV, pengecekan suhu badan tersebut dilakukan kepada warga yang masuk ke wilayah Kecamatan Sungai Tabuk maupun warga yang ingin menuju kota Banjarmasin di kawasan Jalan Utama Desa Gudang Hirang. Pembakal Desa Gudang Hirang mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, sekaligus memberikan rasa aman kepada warganya, mengingat saat ini penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Banjar jumlahnya terus meningkat. Selain melakukan pengecekan suhu tubuh, warga Desa Gudang Hirang sebelumnya juga telah melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga di beberapa RT. Terkait kegiatan hari ini, pelaksanaan pengukuran suhu badan. Warga yang kemana aja Pak? Iya, ya khususnya yang ke Banjarmasin, yang dari Sungai Tabuk harus terarah ke Banjarmasin. Kemudian yang Banjarmasin menuju ke Sungai Tabuk. Sementara itu, Wakil Ketua IBI Ranting Sungai Tabuk mengatakan, jika pada saat pengecekan terdapat suhu tubuh yang tinggi, maka warga diminta turun dari kendaraan untuk diberikan arahan dan pemberian obat generik. Selanjutnya dianjurkan untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Ini kita mengadakan pengukuran suhu di jalan, jadi mayoritas ini kan jalan utama, jadi yang mana kita temukan itu misalnya suhunya agak tinggi, kemudian kita catat namanya, alamatnya, mungkin nomor HP-nya, nanti kalau memang itu tinggi, suhunya tinggi, kita kasih dulu pengarahan, mungkin kita kasih obat secara generik aja dulu, mungkin disuruh minum vitamin, kemudian kasih paracetamol dulu, nanti kalau satu hari kemudian misalnya masih tetap agak tinggi badannya, lalu kita anjurkan untuk kontrol ke puskesmas yang terdekat. Nanti kalau misalnya di puskesmas terdekat misalnya ada kelanjutan, mungkin nanti apakah itu hasilnya memang apakah itu COVID atau enggak, kan nanti bagian puskesmas yang menentukannya. Selain pengecekan suhu badan, juga pemberian masker bagi warga yang tak menggunakan masker. Muhail, Banjar TV. Berbagai upaya terus dilakukan warga Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk dalam mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Selain melakukan pengecekan suhu tubuh, Pembakal Desa Gudang Hirang dan relawan desa juga telah membagikan fasilitas cuci tangan ke sejumlah tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Tidak hanya itu, sosialisasi melalui spanduk terkait pencegahan virus corona juga telah dilakukan. Setidaknya hal itu disampaikan pendamping lokal Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk saat melakukan pengecekan suhu tubuh. Kita membagikan tempat-tempat cuci tangan ke setiap keramaian, Mas. Seperti tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Dan kita mengadakan sosialisasi seperti pemasangan spanduk dan pembagian pamflet serta penempelan stiker-stiker. Dan masih banyak program-program pemerintah yang sudah kami jalankan di Desa Gudang Hirang ini. Karena mengingat banyaknya warga yang keluar masuk dengan kita ini perbatasan dengan zona merah. Dan di sini sudah ada pasien ODP dan PDP.
Sementara itu, mengingat masih banyak warga yang keluar rumah tanpa menggunakan masker, Lala berharap ada bantuan masker secara gratis dari para dermawan atau instansi lainnya, guna disumbangkan kembali ke warga yang masih membutuhkan. Pasalnya sejauh ini bantuan masker untuk wilayah Kecamatan Sungai Tabuk masih terbilang minim. Padahal Sungai Tabuk perbatasan langsung dengan kota Banjarmasin yang sudah masuk zona merah. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, berita selanjutnya yaitu mengenai hal positif yang dapat dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kali ini dimanfaatkan oleh pengelola lapas kelas 2 narkotika Karangintan untuk lebih intensif membina warganya, seperti mengajarkan musik panting. Betul sekali, dan ini juga sangat kreatif ya rekan Yanti dalam mengisi waktu. Dan juga di samping itu dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-56, ini Lapas Narkotika kelas 2A Karangintan melaksanakan bakti sosial berupa pembagian sembako dan hasil keterampilan warga binaan kepada warga binaan yang sedang menjalani asimilasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi warga binaannya dan tentunya menjadi lebih kreatif lagi mereka dalam mengolah ataupun melakukan hal-hal yang sesuatu yang bermanfaat di sekeliling mereka. Di tengah keterbatasan yang dilakukan, tidak menyurutkan aktivitas pembinaan para warga binaan Lapas Karangintan dengan dilakukannya pembatasan aktivitas pembinaan dan kunjungan, bahkan para petugas Lapas Karangintan dapat lebih fokus dalam melaksanakan pembinaan internal. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu mengajarkan WBP bermain musik panting untuk turut serta melestarikan budaya Kalimantan Selatan. Bahkan grup musik tradisional ini diberi nama Intan Pengayoman. Terlihat kemahiran para warga binaan mempersembahkan karya musik panting modern dengan judul lagu Galuh Banjar. Diambil urang alamat awak marista diri, ampat di bakuri di mata patah sabila dia digalauan. Para warga binaan di bawah arahan Kepala Lapas Narkotika Karangintan, Sugito, begitu piawai memainkan alat musik tradisional ini. Dengan program binaan yang dilakukan, pihak lapas berharap warga binaan memiliki kemampuan dalam berbagai bidang, sesuai pembinaan sebagai bekal mereka dalam bermasyarakat nantinya usai menjalani masa hukuman. Dalam kesempatan ini menampilkan persembahan musik tradisional panting yang tidak lain adalah upaya kami untuk turut serta melestarikan kebudayaan, khususnya budaya daerah Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada masyarakat, kepada instansi pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain, kami membuka diri untuk menerima undangan penampilan grup musik panting dari Lapas Narkotika Karangintan ini. Sugito menambahkan bahwa kegiatan pembinaan saat ini cukup terbatas dan belum dapat melibatkan instansi luar, sehingga Lapas Karangintan harus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan tertentu untuk aktivitas para WBP. Tim Liputan Banjar TV. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan oleh Lapas Narkotika kelas 2A Karangintan kepada masyarakat kurang mampu dan warga binaan yang sedang menjalani asimilasi di rumah. Tak hanya bahan pokok, turut dibagikan hasil ketahanan pangan dan keterampilan warga binaan, seperti sayur mayur, tempe, serta hasil budidaya ikan lele. Memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56, pihak lapas juga menyerahkan bantuan masker kepada Puskesmas Karangintan, yang selama ini bekerja sama dengan Lapas Narkotika dalam hal merawat kesehatan warga binaan. Kalapas Narkotika kelas 2A Karangintan, Sugito berharap bantuan ini mampu meringankan beban masyarakat di tengah penyebaran COVID-19. Sekaligus mensosialisasikan keterampilan yang didapat warga binaan di lapas. Jadi sudah kita bagikan, ada yang diantar ke masing-masing rumah, ada yang datang ke sini dengan diberikan kupon. Mudah-mudahan dengan
apa yang kita bagikan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, dan kami sekaligus mensosialisasikan bahwa di lapas khususnya narkotika Karangintan ini juga ada pembinaan keterampilan. Sugito menampik adanya isu warga binaan yang menjalani asimilasi meresahkan masyarakat. Ia meyakini hal tersebut tidak akan terjadi karena warga asimilasi masih di bawah pemantauan Balai Pemasyarakatan dan Kejaksaan, serta telah menandatangani komitmen syarat asimilasi yakni tidak boleh keluar rumah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kita simak. Hiswana Migas Kalsel jamin gas LPG aman selama Ramadan. Selengkapnya setelah jeda iklan berikut.